wajib memilih berdaulat negara Indonesia Tuhan. 96,2 Radio Tidar Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Dan pastinya untuk pasukan jogetnya Tidar Sakti di pagi hari ini, Karineva sudah bersama teman-teman KPU Kota Batu. Dan di hari ini dengan tema yang sangat menarik ya, dengan digitalisasi rekrutmen badan ad hoc KPU. Nah, ini Karin sudah juga bersama narasumber yang luar biasa di pagi hari ini. Ada Ibu Marlina selaku anggota KPU Kota Batu dan Bapak Yogi Eka Khalid Farobi ya, selaku anggota Bawaslu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi Mbak Karin, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Ini tadi perjalanannya gimana Bapak Ibu, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar, cuman Alhamdulillah. ada rapat sehingga harus telat dikit. Oh nggak apa-apa, ini masih ada waktunya kok, masih banyak Iya. waktunya, masih panjang. Iya. Nah ini kan dari teman-teman KPU sudah melakukan 24 jam ya ini kerjanya. Lintas 24 jam. Iya ya, betul, Mbak. untuk tahapan-tahapannya ini memang sudah lumayan kelihatan ya. Dan sekarang tahapannya sudah sampai mana Bapak dan Ibu? Kalau kita paling krusial itu hari ini sama-sama sedang melaksanakan rekrutmen Baik. jajaran ad hoc, terutama di kecamatan. Iya. Kalau KPU itu kan di bawahnya atau di tingkat kecamatan disebut PPK ya. Kalau kami di Bawaslu, jajaran ad hoc setingkat di bawah kami namanya Panwascam. Panwascam. Sama-sama pada waktu yang hampir sama, tapi Baik. kemudian di Bawaslu sendiri, insya Allah besok sudah mulai pengumuman 6 besar. Mohon maaf, pengumuman 3 besar. 3 besar. Dari 6 besar yang terpilih lewat seleksi CAT. CAT apa itu Bapak? CAT? Computer Assessment Test. Jadi tes Baik. tulis yang diisikan lewat CAT yang sudah kita lakukan sekitar sebelum tanggal 20 kemarin. Iya. Gitu. Nah, ini besok tanggal 26 dan tanggal 27 itu terlantik, masing-masing kecamatan terdiri dari 3 orang. Oh, baik. Tinggal KPU ini monggo nanti dijelaskan oleh Ibu Koordif SDM ya, Iya. SDM dan Parmasnya Bu Marlina untuk proses-proses yang ada di KPU. Baik. Kalau Bawaslu mungkin hanya pembentukan Panwascam dan pastinya nanti juga ada pengawasan Betul. di setiap apa yang dilakukan nanti sama teman-teman KPU ya. Betul, Tapi betul. kalau teman-teman KPU ini pasti wah ini banyak sekali rentetan-rentetannya. Semangat ya teman-teman KPU. Karena memang menjelang pemilu 2024 ini teman-teman KPU Kota Batu sepertinya sudah mulai siap ya untuk melakukan rekrutmen badan ad hoc. Nah, ini rekrutmennya mulai dari kapan sih, Bu? Ya, sahabat Tidar Sakti yang di rumah dan Mbak Karin, Iya. kita di KPU Kota Batu itu memang pada saat ini ada surat edaran Sekjen sebenarnya Baik. untuk melakukan sosialisasi secara masif bagaimana untuk proses perekrutan badan ad hoc ini di tingkatan PPK dan PPS. Kalau PPK itu di tingkatan kecamatan, panitia pemilihan kecamatan, dan PPS panitia pemungutan suara di tingkatan kelurahan dan desa. Baik. Nah, jadi kita pada hari ini memang masih menunggu rancangan peraturan KPU terkait pembentukan dan tata kerja badan ad hoc Ya. terkait SDM-nya ini diundangkan oleh KPU RI bersama juga dengan Komisi 2 ya dari DPR RI. Nah, ini juga nantinya kenapa pada hari ini kami terus selalu mensosialisasikan secara masif untuk pembentukan badan ad hoc ini, karena ada hal-hal baru yang dalam prosesnya nanti masyarakat harus tahu dan memang harus melek. Karena ada beberapa yang ditakutkan, dikhawatirkan memang ketika ini tidak tersampaikan, tidak tersosialisasikan kepada masyarakat, maka masyarakat menganggap ini adalah suatu yang menyulitkan, sehingga bagi peminat ataupun dari
masyarakat yang ingin mendaftarkan diri untuk gabung sebagai penyelenggara ad hoc akhirnya miskomunikasi dengan kita. Iya, Makanya betul. kita luaskan dulu, diseminasi dulu apa sih yang hal-hal yang baru, norma-norma baru apa yang akan dilaksanakan pada proses pembentukan badan ad hoc ini. Baik. Nah, kalau ditanyakan kapan pembentukan badan ad hoc KPU ini, insya Allah masih rencananya dilaksanakan pada tanggal 15 November hingga 1 Januari 2023. Oh, cukup lama juga ya Bu ya? Iya, prosesnya, karena di situ ada proses, nanti kan ada proses pengumuman, Baik. kemudian masa pendaftaran, kemudian juga ada proses seleksi administrasi, nanti ada oke. lagi proses pengumuman lagi, proses administrasinya, kemudian ada Masih panjang ya Bu? panjang sekali. Jadi masa itu akhirnya memakan waktu ya cukup panjang, Iya, makanya iya. sampai hingga 1 Januari 2023. Baik. Nah, ini nanti untuk PPS-nya itu hanya beda 2 minggu prosesnya itu, Mbak Karin. Jadi antara PPK dan PPS itu tidak terkait jauh, karena ini kan memang tingkatan PPK dan PPS memang tanggung jawab diberikan kepada KPU Kabupaten Kota. Jadi PPS itu akan melaksanakan proses pengumuman hingga seleksi tahapan seleksinya mulai dari 15 November. Baik. 1 Desember ya, 1 Desember hingga 15 Januari 2023. Ada jeda 2 minggu. 2 minggu. Jadi hampir berbarengan sebenarnya ya prosesnya ini, ada ada irisan tahapan di situ gitu. Jadi kalau misalnya nanti proses-proses ini kita laksanakan, nah bagaimana masyarakat untuk mengetahui apa-apa syaratnya, kemudian bagaimana apakah syarat seperti di 2019 lalu masih berlaku pada saat ini. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, Iya. yang hal-hal yang baru. Betul, karena memang kekhawatiran dari masyarakat pun yang dari tahun 2019 lalu takutnya terjadi juga di tahun 2024 nantinya ya. Karena memang ini serentak ya Ibu ya. Iya, benar. Iya, betul. Tapi sebelumnya untuk membahas tentang lebih jauh tentang rekrutmen badan ad hoc, apakah rekrutmen badan ad hoc ini juga termasuk dari tahapan-tahapan ini nantinya Bu? Nah, kalau merujuk pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang proses jadwal dan tahapan pemilu serentak 2024, memang pada saat ini tidak dicantumkan. Nah, berbeda dengan regulasi yang di prodi pemilu di 2019 lalu. Itu ada baik. masuk pada jadwal tahapan. Iya. Tapi di saat ini kita masuk dalam program tahapan. Jadi programnya nanti ada proses pembentukan badan ad hoc. Iya. Nah, di program inilah nanti keluar peraturan tersendiri, Mbak Karin. Jadi peraturan KPU, peraturan KPU terkait yang tadi saya sebutkan, pembentukan dan tata kerja badan ad hoc KPU dalam pemilu dan pemilihan. Jadi pada hari ini KPU RI sedang menggodok ya, apa sih bahasanya, membuat suatu regulasi yang menggabungkan. Kalau dulu itu terkait pemilu, terkait badan ad hoc pemilu dan pemilihan kepala daerah untuk gubernur, wali kota dan juga bupati itu terpisah. Pada saat ini untuk terkait efektif, efisien dan memudahkan ya prosesnya ini digabung. Jadi regulasinya itu digabung dalam satu peraturan KPU ini. Oke, baik, mungkin biar lebih mudah itu tadi dan memudahkan juga selain dari teman-teman KPU dan Bawaslu, itu juga memudahkan dari penyelenggara pemilunya juga ya. Jadi mereka tidak rancu. Karena ada hal-hal yang berbeda di dalam, misalnya aturan untuk seleksi di pemilu itu berbeda. Nanti di aturan untuk pemilihan itu ada yang berbeda. Ada 1-2 poin biasanya ada yang berbeda. Nah, ini untuk penyeragaman. Akhirnya KPU RI berharap bahwa dengan ada proses dari penggabungan aturan-aturan terkait pembentukan badan ad hoc ini, akhirnya menyeragamkan proses seleksinya, pembentukan badan ad hoc-nya, dan juga akhirnya menjaga kualitas
Nah, ad itu. hoc-nya, SDM-nya itu yang sama seluruh Indonesia. Jadi KPU RI itu membuat standarisasi nasional gitu, Iya, iya. secara nasional. Jadi dimanapun dari 34 provinsi di NKRI ini gitu, dan di 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia ini sama, seragam. Baik. Dan memang ini tidak main-main ya Ibu ya, untuk Iya. rekrutmen badan ad hoc. Karena memang kalau ada dari beberapa masyarakat yang berpikir, oh iya saya mau cari pengalaman di sini. Oh ini saya kira pun juga bukan untuk cari pengalaman. Kita di sini bekerja untuk negara ya kan. Benar, tapi Iya. kan kita juga tidak menafikan bahwa wilayah-wilayah kepanitiaan atau badan ad hoc ini adalah wilayah pengabdian ya. Baik. Kita butuh volunteer-volunteer relawan yang memang bersedia untuk Iya. kerja penuh waktu. Betul. Untuk terkait pengalaman, terkait hal-hal baru, bahwa saya tidak pernah memiliki pengalaman, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika dia memenuhi syarat boleh sebenarnya, karena ini kan proses pembelajaran juga. Iya, iya. Karena apa? Dianggap bahwa kita tidak boleh juga menjudge bahwa orang yang sudah beberapa kali menjadi penyelenggara ad hoc selama ini, misalnya sudah beberapa kali pemilu dia ikut, kemudian itu yang lebih paham juga tidak. Iya. Karena apa? Di dalam suatu proses tahapan pemilu yang ada di Indonesia ini diatur oleh regulasi yang sifatnya dinamis, selalu Betul. berubah-ubah Selalu gitu. berubah. Jadi memang semuanya, siapapun itu yang ketika mendaftar harus memahami bahwa regulasi-regulasi baru ini yang digunakan, bukan terkait regulasi yang mundur, kemarin yang ya. yang dulu-dulu Iya, gitu. iya, iya, betul. Nah, karena kita harus mencari orang yang memang berintegritas, Mm-mm. kemudian juga benar-benar profesional gitu, mau diarahkan gitu ya. Iya. Jangan sampai Berintegritas itu, Bu. aku ini dulu seperti ini loh, waktu Nah, pas aku iya, iya, gitu. iya, betul, Kita betul. jangan sampai ada SDM di tingkatan Mm-mm. kepanitiaan ad hoc, badan ad hoc nanti merasa lebih pintar daripada Betul. Nah itu nanti juga tugasnya dari Bapak Bawaslu juga ya. Ya, siap. Untuk mengawasi dari teman-teman Ya. yang mungkin integritasnya itu tadi Benar. masih belum full gitu ya, bisa dibilang ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya nanti kita ngobrol ya Bapak Yogi. Oke. Nah, ini siapa saja sih Bu yang bisa bergabung sebagai badan ad hoc? ya, kalau yang siapa saja yang boleh bergabung, semua masyarakat kita boleh Boleh. bisa bergabung Mm-mm. dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apa itu, Bu? Syaratnya adalah warga negara Indonesia, Baik. gitu, bukan WNA atau orang yang memang memiliki ganda status kewarganegaraan gitu, WNI. Kemudian usia minimal 17 tahun, Oh, karena iya. masih kita merujuk pada Undang-Undang 7 2017 tentang Mm-mm. pemilu. Nah, kemudian terkait patuh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Baik. kemudian juga patuh pada NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Mm-mm. juga proses-proses demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian juga nanti ada untuk tingkat pendidikan minimal SLTA, sekolah menengah tingkat atas atau dan sederajat ya, atau Iya. sederajat gitu, tingkatan SLTA. Kemudian juga tidak pernah tidak dalam menjadi anggota partai politik. Baik. Atau sudah dicabut atau dinyatakan selama 5 tahun dia sudah tidak pernah bergabung pada suatu partai politik gitu ya. Iya. Kemudian juga dia harus tidak dinyatakan tidak pernah dipidana atau ancaman pidana selama 5 tahun dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Nah, kemudian juga ada hal-hal baru yang berbeda dari pemilu di tahun 2019. Apa itu? Karena kita KPU RI melihat atau mengevaluasi terkait banyaknya KPPS yang jatuh sakit dan Nah, meninggal itu. pada 2019 lalu. Iya, iya. Akhirnya diberlakukan bahwa kita mengutamakan juga pendaftar ini tidak memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan ya. Yang ini juga standarnya ini merujuk pada peraturan perundang-undangan di Kemenkes gitu. Komorbid yang apa itu apa saja ya di aturan Kemenkes itu. Komorbid yang Iya. disebutkan itu apa gitu. Baik. Kemudian juga tidak memiliki sehat jasmani dan rohani Ya. dan tidak pernah menggunakan
atau pernah mendekati yang namanya narkotika gitu. Nah, Soal. iya itu karena memang juga bisa menghambat kelancaran dan kelangsungan nantinya ya untuk penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nantinya ya. Dan ini untuk Bapak Yogi, ini ketika KPU sedang melakukan rekrutmen badan ad hoc. Nah, ini dari teman-teman Bawaslu ini tugasnya ngapain aja sih Bapak? Ya, memang ada kewenangan untuk mengawasi proses seleksi di jajaran Iya. gitu ya. Nah, memang secara regulasi yang ditetapkan oleh KPU itu memang belum ditetapkan ya, Bu Martina ya. Nah, PKPU-nya atau aturan-aturan yang lain memang belum selesai dan belum terbit, sehingga memang kita melakukan upaya-upaya menunggu tentunya, tapi sembari itu juga ada pencegahan atau pesan-pesan yang tentunya sama apa yang disampaikan oleh Bu Martina tadi, bahwa upayakan bahwa rekrutmen ini berjalan sesuai dengan peraturan nanti yang berlaku, dan memang pastikan bahwa mereka-mereka yang direkrut itu juga orang-orang yang juga memenuhi syarat gitu kan. Yang pastinya itu bahwa memang penyelenggara ini adalah entitas yang harus netral gitu ya. Iya, betul. Syarat harus netral adalah bagaimana kemudian keterlibatan atau kepesertaannya di partai politik harus steril dulu gitu untuk, dan kemudian aspek pendidikan, aspek usia, dan kemudian juga aspek kemampuan teknis segala macam itu memang harus menjadi perhatian, karena beda dengan pengawas pemilu. Kalau BPK itu akan teknis gitu yang memanajemen suatu proses gitu, memanajemen suatu tahapan-tahapan yang itu kemudian membutuhkan kejelian, ketelitian, keakurasian dan sebagainya. Dan terpenting, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Martina tadi dan juga KPU secara umum, bahwa batasan usia atau aspek kemudian kesehatan berkaca dari pemilu 2019 lalu memang harus menjadi perhatian umum. Mungkin diidentifikasi apakah pernah mengandung komorbid tertentu atau enggak, itu juga penting untuk penting untuk diperhatikan agar kejadian-kejadian sampai, mohon maaf, di jajaran kami juga sama, hilangnya nyawa itu menjadi bisa dikurangi atau bahkan hilangkan, menjadikan sebagai pemilu ini ya pemilu yang fun lah gitu kan, seperti itu, tidak sampai tidak menakutkan, karena ini stigma ini cukup mengemuka di masyarakat gitu loh, bahwa jadi penyelenggara sampai pagi, sampai kemudian ada yang jatuh sakit, ada yang meskipun di cover oleh jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan gitu ya, tapi proses ini, aspek ini kemudian menjadi problema di masyarakat. Jangan sampai kader-kader terbaik, orang-orang yang kemudian berpotensi menjadi penyelenggara pemilu itu takut. Nah, itu takut karena proses-proses yang dulu. Saya yakin, dari sini KPU saya mengharapkan agar melakukan sosialisasi yang seluas-luasnya gitu ya, untuk kemudian mengajak masyarakat turut serta di dalam proses seleksi di jajaran ad hoc. Jadi cerminan gitu ya, cerminan ketika Bawaslu kemarin melakukan pendaftaran jajaran ad hoc ya, ini memang semacam rekor itu, pesertanya cukup banyak yang terlibat. Nah, rata-rata dia sampai total 60, rata-rata masing-masing kecamatan itu 20. Nah, ini rekor kalau di pengawas pemilu. Dulunya harus perpanjangan. Kalau sekarang perpanjangannya bukan karena kurang pesertanya, tapi kepesertaan perempuannya. Harus 30% dari pendaftar. Nah, itu yang kemudian kemarin harus kita perpanjang. Tapi jumlah total pendaftarnya itu sudah cukup tinggi. Masing-masing kecamatan dari 3 kecamatan yang ada ini 20, 21 dan 19 gitu kan. Rata-rata segitu.
Nah, ke depan ini harus memang benar-benar dibuka, diinformasikan dan memberikan jaminan bahwa pemilu ke depan ini akan dibantu dengan teknologi informasi. Iya, biar Dan lebih memang mudah ya. kemudian aspek kesehatan juga diberikan informasi tentang keberadaan jaminan kesehatannya maupun jaminan ketenaga kerjaannya. Betul. Nah, ini penting karena mereka secara terus terang memang pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu itu pekerjaan yang 5 tahun itu loadnya itu dihabiskan hanya 2 tahun, dikelompokkan ya, hanya 2 tahun ketika tahapan dimulai. Dan saya Mbak Marina kemarin pulang dari Kendari ya untuk rapat persiapan ini, kita besok harus ke Jogja, nanti malam harus ke Jogja untuk ya prosesnya ini ya seperti itu, artinya keliling nanti juga sama di kecamatan koordinasi, terus kemudian pengawasan kalau di kami teman-teman untuk melakukan konsolidasi teknis dan segala macam. Nah, energi dan energi terus kemudian semangat ini memang harus oke, sehingga syaratnya ya tentunya badan itu harus fit gitu kan. Nah, terus kemudian tidak sakit, tidak komorbid dan sebagainya. Semoga saja COVID ini juga tidak merebak lagi atau apa, sehingga bisa berkonsentrasi secara penuh melakukan teknis penyelenggaraan, juga melakukan pengawasan. Betul, karena memang dari masyarakat umum ada juga bukan takut lagi Bapak, ada yang trauma Bapak. Trauma. Ya kan? Waduh, nanti kalau misalnya saya ikut dari pagi sampai pagi lagi kerjanya kayak gitu. Nah, ini dari teman-teman KPU dan Bawaslu juga mensosialisasikan ya untuk masyarakat umum dan pastinya juga sahabat Tidar Sakti, kalau memang untuk sekarang sudah dipermudah, jadi tidak seperti yang di tahun 2019 lalu ya, karena memang ada regulasi-regulasi baru yang nantinya juga akan disampaikan oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Oke, baik, untuk sahabat Tidar Sakti jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada informasi menarik dari teman-teman KPU dan Bawaslu. Tetap di 96,2 Radio Tidar Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Radio Tidar Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Karena Eva masih bersama dari teman-teman KPU dan Bawaslu, ada Ibu Marlina dan Bapak Yogi Eka. Dan pastinya tema kita di siang hari ini digitalisasi rekrutmen badan ad hoc KPU, yang tadi memang beberapa kali kita sudah bahas, tapi untuk sekarang itu lebih dalam lagi untuk kita bahasnya ya. Karena memang ini dari masyarakat ataupun sahabat Tidar Sakti pun juga masih bisa dibilang minim untuk pengetahuan yang regulasi sekarang ya. Karena seperti Ibu Marlina tadi bilang, karena untuk regulasi ini selalu berubah-ubah setiap tahunnya ya. Baik, nah ini untuk spesifiknya lagi Ibu, yang kemarin kita berkaca di tahun 2019, pastinya juga ditakutkan ya nanti terjadi di tahun 2024 nantinya. Nah, selain untuk dari usia, lalu dari beberapa yang tadi ada penyakit-penyakit komorbid kayak gitu, mungkin ada hal-hal lain yang memang harus benar-benar diperhatikan lagi Ibu? Iya, jadi kalau tadi kita menyebutkan bahwa syarat menjadi PPK dan PPS itu minimal usia 17 tahun ya. Baik. Dan juga untuk maksimalnya itu tidak dicantumkan. Tapi berbeda dengan nanti untuk kelompok penyelenggaranya pemungutan suara KPPS. Baik. Nah, di tingkatan KPS ini diberikan minimal dan maksimal. Jadi minimal usia 17 tahun dan maksimal usia 55 tahun. Baik. Nah, ini kami menggambarkan ya, ini rencana dan ini adalah rancangan PKPU-nya. Mudah-mudahan ini tidak berubah, tapi masyarakat sudah tahu hal-hal yang perlu dipersiapkan dan persyaratannya apa saja. Nah, kemudian terkait mudah-mudahan ini saya juga untuk memberanikan diri sebenarnya menyebutkan ini, karena untuk sebelumnya itu diberlakukan periodisasi Mbak Karin. Jadi untuk ad hoc itu diberlakukan ada masa maksimal 2 periode. Setelah itu dia tidak bisa mendaftarkan diri lagi. Nah, namun pada hari ini
rancangan PKPU kita itu akan dihapuskan periodisasinya gitu, karena melihat juga dengan padatnya kegiatan di pemilu serentak di 2024 nanti kita membutuhkan SDM yang banyak, hampir 800 ribuan TPS di seluruh Indonesia ini yang membutuhkan tenaga-tenaga yang memenuhi syarat kriteria, dan ini akhirnya kita membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat kita. Akhirnya untuk pembatasan periodisasi itu dihapuskan gitu. Dan juga terkait bagaimana tadi hal-hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Hal-hal yang perlu kita pertimbangkan apa terkait dalam proses pembentukan ini, SDM-nya harus seperti apa. Nah, kita harus memperhatikan bahwa kita juga melihat apakah calon peserta ini harus dipastikan tidak pernah menjadi atau tidak menjadi bagian dalam tim pemenangan, tim kampanye, saksi di dalam masa politik tadi ya. Iya, masa di dalam proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah gitu. Dan tadi ditentukan ya batasnya 5 tahun tadi. Nah, itu. Kemudian juga kita harus juga memperhatikan bahwa yang tadi disebutkan dia tidak memiliki penyakit bawaan tadi, itu juga mempertimbangkan itu. Satu lagi hal yang penting di dalam proses rekrutmen ini, kita harus memperhatikan bahwa yang diutamakan, kita harus melihat lebih memprioritaskan teman-teman calon peserta yang memiliki keterampilan teknologi dan informasi. Karena apa? Karena nanti juga prosesnya di rangkaian tahapan pemilu di tahun 2024 ini, 2024 nanti banyak proses-proses yang melalui digitalisasi. Jadi sistem informasi nanti teman-teman di penyelenggara ini harus peduli dan harus bisa langsung beradaptasi dengan sistem informasi yang ada pun. Dan dalam proses seleksi nanti juga menggunakan digitalisasi proses rekrutmennya melalui sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc yang kita sebutkan SIAKBA. Oke, baik. Makanya tadi juga ada batasan usia ya, karena memang untuk mengaplikasikan itu tadi memang butuh keterampilan khusus. Jadi makanya untuk maksimalnya yang ada di KPPS tadi ya 55 tahun, karena memang untuk dari lebih umur itu agak sulit ya Ibu untuk mengaplikasikannya. Oke, baik. Nah, kalau untuk di Kota Batu sendiri jumlah TPS-nya ini ada perubahan atau masih tetap dengan tahun lalu, Bu? Tentunya pasti jumlah TPS ini kan dinamis, Mbak. Baik. Selalu berubah mengikuti jumlah penduduk dan DPT kita, daftar pemilih tetap kita. Nah, kalau di 2019 lalu, di pemilu 2019 lalu ada 757 TPS. Artinya kalau kebutuhan KPPS 7 ya, ditambah plus 2 limasnya ada 9 dikali jumlah TPS gitu. Jadi itu bayangkan berapa ribu. Ini baru Batu loh, Mbak. Bayangkan misalnya Kabupaten Malang loh, 33 kecamatan, berapa ratus ribu SDM yang dibutuhkan gitu. Nah, ini yang harus kita jaga kualitas, jaga integritas, semangatnya, kemudian juga menjaga profesionalismenya dalam bekerja. Oke, baik. Nah, kalau ngobrolin tentang digitalisasi itu tadi Bu ya, ini apakah sudah memang ini ditetapkan seperti ini atau kita hanya mengikuti untuk perkembangan zaman saja, Bu? Karena memang kalau tuntutan ya sebenarnya pada hari ini kita sudah harus tuntutan zaman pada hari ini kita harus juga mentransformasikan kebutuhan kegiatan-kegiatan kita di dalam penyelenggaraan pemilu ini harus semudah mungkin, sesederhana mungkin, seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Nah, seperti itu. Akhirnya kita harus tidak mau mengikuti perkembangan zaman pada hari ini. Akhirnya kita juga seperti di KPU di KPU banyak sistem informasi yang sudah digunakan mulai dari Sipol, Sidali, kemudian nanti ada SIAKBA, kemudian Sirekap ini nanti kan pada hari pemungutan suara digunakan. Makanya KPPS juga harus melek minimal dia juga
tidak merasa sudah familiar lah dengan penggunaan Android atau handphone ya, karena nanti aplikasi ini juga ramah Android juga gitu. Jadi dia bisa bagaimana mengoperasikannya, karena tahapan yang padat, tahapan kita tidak bisa mengajari atau mendampingi satu persatu orang. Betul. Gitu. Jadi harus memiliki kecakapan tertentu juga agar ini meringankan, bukan malah memberatkan. Betul. Ya. Dan itu sama-sama juga bekerja. Diminimalisir untuk yang seperti di tahun 2019 lalu kan ya. Iya, dengan benar. adanya aplikasi digitalisasi ini lebih mudah dan pastinya untuk waktunya juga lebih terjangkau ya Ibu ya. Iya. Baik. Nah, tapi untuk mengatasi ada kesalahan cyber atau dan yang lain-lain, itu apakah memang sudah dijajarkan dulu, uji coba untuk aplikasi-aplikasinya Ibu? Nah, kalau pada hari ini kenapa beberapa bulan ini ya, tentunya beberapa bulan ini KPU RI bersama secara hierarkis KPU Provinsi dan Kabupaten Kota ini diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi dan juga bimbingan teknis. Baik. Dan uji coba dari Siakba. Uji coba ini untuk bagaimana kita mengetahui sistem mengoperasikan dari Siakba ini, dan tentunya juga uji beban sistem informasi ini. Baik. Kita tidak tahu misalnya ada ribuan orang yang bakal mengakses dalam satu waktu misalnya gitu kan. Dari sistem informasi ini kita memastikan bahwa ini tidak akan down ketika proses pendaftaran dilakukan gitu. Karena Siakba ini akan dilakukan oleh se-Indonesia loh nanti gitu. Sama dengan sistem informasi partai politik yang lalu, bahwa pada saat pendaftaran di Agustus lalu ini juga gitu. Sempat juga beberapa kali bukan down ya, karena beban itu terlalu tinggi gitu. Nah, ini pada hari ini juga KPRI juga mengajak setiap provinsi itu melakukan uji beban ini, uji coba, kemudian juga melakukan bimbingan teknis untuk admin Siakba dan juga operatornya gitu. Baik. Nanti mereka operator inilah yang akan melihat bagaimana menjaga proses-proses administrasi ini. Dia yang akan cross check dalam kelengkapan administrasi yang sudah diupload misalnya gitu. Nah, untuk kita pastikan kepada masyarakat bahwa Siakba ini adalah alat bantu, Mbak. Bukan Perantaranya ya. Iya, alat bantu yang memudahkan, yang bukan untuk menggugurkan. Ketika ini tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan, langsung gugur pesertanya, tidak gitu. Masih ada jalan-jalan lain yang karena sistemnya kita ini kan adalah KPU melayani loh. Iya, betul. Hashtagnya kita KPU melayani. Ketika memang masyarakat kita masih belum bisa mengakses, belum familiar dengan sistem informasi ini, kita nanti di KPU membuka help desk untuk pendaftaran ini, pendaftaran badan ad hoc ini. Nanti ketika misalnya masyarakat dan kita hari ini juga terus akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak pemerintah, baik itu bagian stakeholder yang ada di bagian pemerintah. Kalau yang masih terkait kepemiluan itu Kesbangpol, bagian pemerintahan gitu ya, kemudian Kominfo, Dispenduk Capil gitu kan. Kemudian secara hierarkis untuk camat dan juga kepala desa dan juga lurah gitu. Nah, kami akan berkoordinasi bagaimana ini juga secara serentak diminta untuk bekerja sama untuk mensosialisasikan, kemudian juga untuk memfasilitasi. Kalau seandainya bagi masyarakat mungkin di Sumber Berantas sana kan agak jauh, kalau misalnya mau ke pusat kota, mereka enggan misalnya gitu. Nah, kami mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah desanya untuk memfasilitasi hal-hal seperti ini gitu. Nah, kalaupun tidak, nanti kita juga di dalam helpdesk kita ini juga monggo silakan bawa berkas persyaratannya. Nanti persyaratannya itu dibantu oleh panitia pembentukan badan ad hoc ini yang ada di kantor KPU gitu. Silakan datang, kemudian serahkan berkas, kemudian kita bantu dan kita arahkan. Mungkin ya prosesnya karena yang mendaftar ini kan adalah usia dewasa, usia sudah matang ya, sudah mandiri sebenarnya ya, minimal 17 tahun itu sudah dianggap mandiri. Kalaupun tidak memang 100% dibantu untuk mengupload, mungkin diarahkan, kemudian diajari gitu kan, karena kita
anggap ya teman-teman yang mendaftar ini orang-orang yang siap dan mandiri gitu. Iya, betul. Bukan lagi yang harus seperti Disuruh anak bayi yang harus lagi, disuapi iya, seperti itu kan, betul. tapi memang diarahkan. Diarahkan, baik. Karena memang untuk sekarang kan sudah mulai pemekaran wilayah ya, jadi memang kita juga harus melek akan digitalisasi, dan pastinya juga dari teman-teman KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan pihak-pihak yang lainnya. Nah, untuk Bawaslu nih Bapak, apakah ada aplikasi tersendiri juga untuk mengawasi dari aplikasi yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Iya. Marlina? Pasti ada gitu Iya. ya, untuk mengimbangi proses digitalisasi dan modernisasi. Tentunya ada Baik. sikap lapor, Siwaslu, Gowaslu dan sebagainya. Oh, iya. Tapi ini sekali lagi sama, alat bantu. Baik. Alat bantu dari sekian tahapan yang ada. Ada sudah ada disiapkan tahapan ini, alat bantunya ini, tahapan ini, alat bantunya ini sudah disiapkan. Tapi dari proses itu Mbak, baik sifatnya yang penggunaan teknologi atau apa, terutama yang berkaitan dengan seleksi ini, upaya untuk kemudian melakukan diseminasi aturan, terus kemudian penguatan kelembagaan dan sebagainya, ini penting untuk, termasuk bagi kami juga, ini penting untuk kemudian proses-proses BIMTEK ini dibuat seoptimal mungkin gitu ya. Betul. Kita sudah kemudian melihat di dalam proses wawancara gitu ya, kalau di kami, termasuk juga nanti mungkin sama juga di KPU. Proses wawancara bagaimana kemudian tingkat adaptif calon terhadap teknologi itu juga kita tes juga. Nah, tapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana nanti pengetahuan terkait teknis kepemiluan itu harus betul-betul dipahami dan diberikan secara utuh. Di kecamatan ini kan antara yang kami di kabupaten kota maupun yang antara satunya itu ada di desa maupun KPPS. Tentunya daya serap informasi dan cara mengkomunikasikan itu menjadi hal yang penting dan menjadi fokus gitu ya. Nah, apalagi hari ini tahapan itu sangat berhimpitan gitu. Hari ini seleksi, terus verfak, ya kan? Terus kemudian tahapan lain misalnya kalau memang persiapan dapil, persiapan tentang pemutakhiran ini senantiasa berhimpitan. Nah, tapi sekali lagi jangan pernah, dan kami juga mengupayakan itu untuk penguatan kapasitas terhadap teman-teman yang sudah direkrut maupun yang akan direkrut ini, itu menjadi konsep yang utama. Baik. Apalagi kemudian kerap kali di tengah perjalanan memang aturan ini berubah, strategi pengawasannya juga berubah. Nah, kemampuan itu harus menjadi bagian penting dari kami penyelenggara. Jangan sampai mereka-mereka yang kita pilih enggan untuk belajar dan cara penyampaiannya kepada orang lain, kepada bawahan atau komunikasi publiknya itu lemah juga. Nah, ini salah karena memang nanti ini tahapan, terus aturan yang senantiasa berubah atau kemudian teknis penyelenggaraan yang menyesuaikan dengan konteks lokal itu harus ditransformasikan sejak awal gitu kan. Memang hari ini ruang-ruang yang namanya media sosial sebagai sarana penyampaian informasi, internet segala macam yang sebagai sarana penyampaian informasi itu memang di sekeliling kita. Tapi bagaimana kemudian informasi itu diperoleh dan bisa dipahami dengan baik, itu tentu juga butuh kecerdasan. Dan sekaligus nanti kecerdasannya juga dibutuhkan ketika menyampaikan informasi ini ke jajaran di bawah. Misalnya dari Panwascam ke Panwas Desa Kelurahan, Panwas Desa Kelurahan ke masing-masing BTPS. Nah, termasuk juga di KPU ke PPK, dari PPK ke PPS, PPS ke petugas di KPPS. Nah, ini jangan sampai mereka itu kemudian karena tidak paham ini berakibat pada hal-hal yang kemudian lebih besar lagi. Fatal. Nah, ini penting, informasi sudah ada, kemampuan untuk menerjemahkan informasi ini kepada bawahan itu
sangat sangat dibutuhkan, Betul. sangat penting. Iya, tapi kalau misalnya dari digitalisasi ini tadi, ketika karena memang syaratnya tadi kan tidak boleh untuk penyelenggara ini ataupun calon penyelenggara berada di partai politik ya. Tapi kalau ketika nih sekarang kan verifikasi parpol ya Bu ya, Iya, benar. tapi masih belum ditutup ya itunya ya. Belum, sekarang di proses verifikasi faktual. Oh, verifikasi faktual, baik. Jadi ketika ada nama yang juga ada di nantinya Tercatut. iya tercatut, itu bagaimana? Apakah juga terfilter di aplikasi itu? Nah, jadi kita ini saat sosialisasikan, saat disampaikan oleh KPU RI bahwa nanti sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc Akbar ini juga terintegrasi, Mbak. Terintegrasi dengan sistem informasi partai politik dan juga SIDALI, sistem informasi daftar pemilih. Nah, di sini kita kenapa pada hari ini kita diharapkan untuk melakukan sosialisasi ini juga bagian dari untuk memastikan calon-calon pendaftar kita nanti itu tidak tercatut namanya di dalam anggota partai politik manapun gitu. Iya. Karena ketika kita takutkan ketika memang proses verifikasi faktual dan hingga sampai diumumkannya peserta pemilu partai politik peserta pemilu 2024 nanti sudah ditutup, takutnya sistem informasi nanti juga sipolnya juga ditutup. Akhirnya ketika ini sudah diintegrasikan dan ada misalnya salah satu peserta Badan Ad Hoc ini yang pendaftarnya tercatut, maka dia akan langsung terlihat di akun si akbarnya gitu. Makanya pada hari ini monggo pastikan masyarakat kita yang berminat untuk menjadi bagian dari penyelenggara Badan Ad Hoc, PPK, PPS maupun KPPS di tingkatan masing-masing, khususnya di wilayah Kota Batu, monggo kami berharap masyarakat bisa memastikan bahwa namanya tidak tercatut dalam sebagai anggota partai politik. Silakan kunjungi di website kita infopemilu.kpu.go.id. Nah, di situ bisa terlihat misalnya tinggal kita masukkan nama dan NIK kita, apakah kita masuk dalam salah satu anggota partai politik. Kalaulah seandainya ada, segera lakukan klarifikasi bahwa datang ke kantor KPU atau juga melakukan sistem online, ada bisa helpdesk-nya secara online. Namun jika pun kesulitan, dipastikan bahwa segera ke kantor KPU untuk biar dilakukan pemrosesan bahwa ini harus segera disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan untuk menghapus nama yang bersangkutan di dalam daftar anggota partai politik tersebut gitu. Oke, ini perbincangannya ini sebenarnya harus lama ya, karena memang banyak sekali yang dibahas dengan teman-teman KPU dan Bawaslu. Tapi setelah ini ya ada lagi perbincangan kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,2 Radio Tidar Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. 96,2 Radio Tidar Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Nah, masih bersama Ibu Marlina selaku anggota KPU dan Bapak Yogi anggota Bawaslu Kota Batu ya. Dan masih dengan tema digitalisasi rekrutmen Badan Ad Hoc KPU. Nah, tadi sepertinya Karin juga ada yang lupa Ibu yang mau dikatakan ya. Jadi untuk jumlah kebutuhan PPK dan PPS ini sekitar berapa Bu? Ya. Jadi kita itu Mbak Karin untuk cakupan di Badan Ad Hoc ini penyelenggaraan ini prosesnya ada 5 kategori. Jadi ada PPK, kemudian ada sekretariat PPK, kemudian ada PPS dan sekretariat PPS, nanti ada Pantarli dan juga KPPS dan Litmas. Nah, untuk PPK ini di setiap kecamatan itu kebutuhannya 5. Jadi ada 5 anggota PPK di setiap kecamatan. Dan itu nanti ada 1 ketua yang merangkap anggota juga. Anggota atau merangkap ketua gitu. Sepertinya ketua yang merangkap anggota. Anggota. Kemudian di tingkatan PPS itu ada 3 anggotanya gitu. Jadi dikali kalau misalnya kita di wilayah Kota Batu ini kan kecamatannya ada 3. Kalau misalnya berarti PPK-nya kebutuhannya berarti 5 kali 3 15 ya gitu. Kemudian di tingkatan PPS ini ke desa dan kelurahan, karena kita ada 19 desa dan 5 kelurahan, itu dikali 3.
Berarti ada sekitar 72 kebutuhan kita untuk ad hoc KPPS ini. Kemudian juga bagaimana untuk KPPS-nya? KPPS itu ada 7 di setiap TPS, nanti dikali jumlah TPS yang ada. Pasti tadi kita sebutkan bahwa dari 2019 lalu 757 ini pasti akan berkembang lagi karena mengikuti jumlah penduduk ya. Kita memprediksi itu mungkin ada kenaikan sekitar 10% misalnya gitu ya. 10% cukup banyak juga ya. Ya, karena kan dari 5 tahun itu kan jumlah penduduk pasti berkembang. Dan juga ditambah lagi selama 5 tahun ini pemilih baru, pemilih pemula ini kan juga bertambah. Akhirnya juga jumlah dari DPT kita pasti juga bertambah gitu. Juga dan ini kita selalu membersihkan data-data ini, kita sterilkan. Mungkin yang meninggal itu langsung dihapus, mungkin yang pindah itu langsung kita hapus gitu. Kemudian juga mungkin pemilih-pemilih yang baru kan ada juga yang selain pemilih pemula yang usia generasi Gen ya, dari umur usia 17 sampai hingga 23 atau 25 gitu ya. Yang dimasukkan juga pemilih baru ini juga seperti purnawirawan TNI dan Polri gitu ya. Mereka yang selama ini tidak boleh memilih, dicabut haknya sebagai pemilih, akhirnya dikembalikan lagi setelah pensiun gitu. Nah, itu juga masuk dari pemilih baru. Kan selalu bertambah akhirnya kan. Nah, jadi itu tadi jumlahnya di tingkatan PPK 5 masing-masing, PPS itu 3, KPPS itu 7 plus Linmasnya. Pantarli itu juga di setiap TPS itu ada 1 Pantarli, panitia pemutahiran data pemilih nantinya. Baik. Nah, kalau berbicara tentang yang tadi Bu Siakba, itu boleh dideskripsikan Ibu bagaimana untuk cara mengaksesnya. Terus mungkin dari masyarakat juga ketika mencoba ada yang tidak bisa, itu mungkin ada sesuatu yang memang harus dilewati dulu. Karena memang sepertinya sedikit rumit ya Ibu ya untuk aplikasinya. Rumit itu sih tidak ya. Ala bisa karena biasa seperti itu ya mungkin ya, karena kita tak kenal maka tak sayang gitu. Betul. Kalau kita tidak tahu sama sekali, bagaimana kita mau tahu informasinya gitu. Baik. Jadi gambaran kita dalam sistem informasi Badan Ad Hoc anggota KPU dan Badan Ad Hoc ini si Akba, pendaftar nanti diharapkan untuk memiliki email baru. Ya, harus email baru ya Mbak. Jadi email baru ini untuk guna mengaktifasi si Akbanya. Setelah mengaktifasi dari si Akba ini, nanti akan gimana kami harus tahu linknya gitu. Nah, nanti linknya ini akan disampaikan oleh KPU Kota Batu di dalam pengumuman pendaftaran. Kan kita selalu ada pengumuman pendaftaran di website kita maupun media sosial kita maupun secara manual, nanti kita akan memberikan linknya. Nah, dari link itu mereka mengaktifasi. Setelah aktivasi mereka akan memiliki notif di email. Baik. Nah, setelah mereka sukses melakukan aktivasi ini, silakan kunjungi emailnya. Harus rajin kunjungin email nih. Jadi di email itu ada pemberitahuan bahwa harus mengklik link untuk meregister, melakukan registrasi di akun si Akbanya gitu melalui. Jadi kalau seandainya pendaftar nanti calon peserta Badan Ad Hoc nanti, kalau seandainya misalnya tidak tahu ketika sudah aktivasi ini kenapa belum bisa mendaftar atau meregister, mohon caranya atau step by stepnya itu diikuti. Jadi setelah aktivasi tolong periksa emailnya. Nanti ada pemberitahuan di emailnya bahwa disuruh untuk melakukan registrasi atau aktivasi tadi. Aktivasi untuk mendapatkan akun, kemudian memasukkan nama, kemudian juga hal-hal yang standar lah ya, alamat, tanggal lahir dan sebagainya yang ada. Gitu. Berarti kuncinya harus rajin-rajin buka emailnya. Iya, karena caranya memang seperti itu. Ketika kita tidak masuk melalui aktivasi email, rata-rata sepertinya kalau aktivasi misalnya teman-teman yang mungkin di sini yang pernah melakukan ikut seleksi CPNS ya dengan aplikasi BKN melalui BKN itu hampir sama prosesnya ya? Gitu. Dengan aplikasi-aplikasi lain, semua notif itu masuk ke Gmail email kita dulu. Oke, baik. Nah, ini
ada isu-isu, nggak tahu ini isu atau memang sudah ditetapkan ya untuk honornya nih Bu, untuk hak pada nanti ke teman-teman penyelenggara pemilu ini katanya naik. Apakah betul Bapak? Ini hal yang sensitif tapi wajib diinformasikan sebenarnya. Harus, iya betul. Iya, karena masyarakat kita harus punya kepastian juga ya. Baik. Uang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Butuh uang. Jadi memang Mbak Karin, kita itu pada hari ini mengikuti SBML dari aturan Kemenkyu ya. Baik. Itu sudah SBML-nya sudah disebutkan batasan-batasan honor untuk badan ad hoc ini. Nah, memang sudah disebutkan kalau ini kita bilang isu bukan isu lagi karena Bukan, SBML-nya sudah disebarkan, sudah didapatkan oleh siapapun dan bisa diakses sebenarnya di SBML-nya gitu. Nah, jadi honorarium untuk PPK itu pada hari ini nanti itu untuk ketua PPK itu sebesar 2.500.000, lumayan kan ya. Besar itu. Kemudian untuk anggota itu 2.300.000. Baik. Itu per bulannya Ibu. Karena memang kan ada beberapa bulan kan di situ nantinya. Itu apakah keluarnya per bulan atau setelah per bulan dong. Semua rangkaian ini selesai baru keluar? Enggak, per bulan. Tidak. Karena itu ada, karena kita salah satu syarat menjadi badan ad hoc itu bekerja penuh waktu. Baik. Tuh, penuh waktu itu berarti kan pemerintah kita juga harus mengeluarkan imbalan dari pengabdian kita penuh waktu tersebut. Gitu. Kemudian untuk di tingkat PPS itu ketuanya honorariumnya itu sebesar 1.500.000. Kemudian untuk anggotanya 1.300.000. Itu meningkat ya dari sebelumnya itu dari periode dari pemilu sebelumnya itu naik beberapa ratus ribu gitu. Kemudian untuk Pantarli, panitia pemutakhiran daftar pemilih ini naik sebesar 1 juta. Kemudian KPPS yang dulunya saya dulu tuh pernah di KPPS loh Mbak Karin, jadi ngerti banget bahwa dulu itu kita honorariumnya itu sebesar 500.000 atau 550.000 gitu ya. Pada hari ini alhamdulillah 2 kali lipat loh Mbak Karin. Iya betul. Jadi masa kerja 1 bulan, nanti teman-teman yang ada di KPPS itu honorariumnya untuk ketua KPPS itu sebesar 1.200.000. Baik. Lebih dari 2 kali lipat ya sepertinya. Kalau kita mengingat dari 500.000 itu. Nah, untuk anggotanya itu 1.100.000. Nah, untuk SDM keamanannya atau linmasnya itu sebesar 700.000. Alhamdulillah pada hari ini pemerintah kita sangat aware, sangat peduli dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari tenaga ad hoc kita juga yang sebenarnya mereka ini adalah pejuang-pejuang demokrasi sebenarnya di tingkatan pada tingkatan bawah ini ya, kecamatan, kelurahan, desa dan juga TPS nanti gitu. Dan juga untuk mengantisipasi, saya sebutkan sedikit ya Mbak Karin, untuk mengantisipasi dari hal-hal yang terjadi di 2019 lalu, bahwa pada hari ini pun KPU RI bersama pemerintah juga memperhatikan bahwa nanti ketika ada yang kita nauzubillah lah, kita jangan sampai berharap bahwa ada terjadi lagi kecelakaan yang sama seperti yang lalu gitu. Tapi ini dipersiapkan, standarnya dan regulasinya sudah disiapkan. Ketika ada yang meninggal, misalnya kita tidak berharap ya, tapi ini adalah hal yang perlu kita sampaikan bahwa pemerintah memastikan bahwa dijamin ketika ada itu tidak ditelantarkan, tidak dibiarkan begitu saja. Seandainya ada yang meninggal, misalnya itu ada nanti uang apa aja itu bahasanya uang luka atau gitu ya, sebesar 36 juta misalnya gitu. Ketika ada luka berat itu sebesar 30, berapa juta sekian gitu. Ada luka ringan, luka sedang gitu, misalnya 18 juta sekian. Ada asuransinya gitu ya? Iya sih. Asuransi kita anggap kecelakaan kerja masalahnya ya, misalnya kita anggap kecelakaan kerja itu. Dan untuk biaya pemakaman pun di luar dari meninggal tadi itu ada biaya pemakaman 10 juta gitu. Itu sudah sedetail gitu pemerintah untuk menyiapkan
proses pemilu, mensukseskan pemilu serentak di 2024 ini dan memberikan kepastian kepada masyarakat kita gitu. Betul. Ini kan butuh ya, kita kepastian itu butuh. Butuh. Kita dengan pasangan pun kita kan butuh kepastian, apalagi dengan hal-hal yang Yakin pasti. jadi hal ini butuh kita sosialisasikan dan kita pastikan gitu, kita dijamin oleh negara. Iya. Sudah didetailkan seperti itu. Berarti ini juga masih ada waktu ya untuk calon badan ad hoc nanti mempersiapkan dirinya, mempersiapkan untuk pengetahuan IT-nya juga, karena Iya. memang itu tadi yang dibutuhkan, integritasnya. Dan pastinya haknya itu nanti juga diberikan oleh negara ya. Iya. Yang penting jujur dan amanah gitu ya. Integritas, jujur dan juga adil. Nah, itu betul. Ini karena waktunya sudah mepet Iya, sekali. iya. Sekali ya rasanya. Iya, betul. Mungkin yang terakhir ya Bapak Yogi dan Ibu Marlina, boleh disampaikan harapannya untuk kedepannya, monggo silakan. Harapannya sebenarnya sudah gitu ya. Iya. Kalau infonya memang sama di pemerintah atau sudah ada ketetapan dari Menteri Keuangan gitu. Baik. Salary dari pengawas ad hoc itu sudah. Sudah. Tapi memang KPU lebih tinggi hari ini. Iya. Kalau tahun Kalau kemarin Pak Jam dari Bawaslu. tapi rate-nya nggak jauh-jauh. Oh, gitu nggak ya. jauh. Nggak Iya, jauh, iya. paling hanya 100-200 ribu. Iya. Berarti bisa digambar ya Oke. tadi. Sama, kemudian juga terkait jaminan. Baik. Kalau terus kemudian kejadian kecelakaan juga kemudian di cover. Itu kemudian memudahkan atau sebagai wujud kepedulian pemerintah, kepedulian institusi negara terhadap penghargaan para pejuang demokrasi. Saya sepakat bahwa kita akan terus menjaga baik diri kita maupun jajaran bawah kita profesional, berintegritas, jujur, terbuka itu menjadi syarat yang harus dipegang, Iya. gitu ya, sebagai penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu itu adalah fasilitator, wasit, atau kemudian sebagai penengah ya, maka tentu keimparsialitas atau keadilan ya di dalam proses menyelenggarakan tahapan itu menjadi harga mati seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Marlina ada tambahan? Ya sedikit saja Mbak Karin, karena waktunya tadi sudah singkat sekali, terus saya kayaknya sudah diwanti-wanti. Nah harapan kita sih sebenarnya simple, bahwa semoga dengan adanya masifnya sosialisasi ini tersampaikan kepada masyarakat. Baik. Dan kami harapkan animo masyarakat terhadap turut serta partisipasinya dalam sebagai penyelenggara pemilu nanti juga tinggi gitu. Animo ini kami tunggu dari masyarakat. Amin. Segera seandainya kalau ingin, sebenarnya ini jenjang penyelenggara ini jadi jenjang karir Mbak Karin gitu. Bisa nanti ketika setelah PPK berminat jadi KPU atau Bawaslu tingkat kabupaten kota maupun sampai ke pusat gitu ya. Namun ini harus dilakukan mulai dari bawah gitu, Ada untuk prosesnya pelajaran. Ada ya. proses di dalamnya gitu. Betul. Dan semoga kami tunggu kepada masyarakat, pastikan bahwa teman-teman yang ada di rumah, sahabat Tidar Sakti yang ingin menjadi penyelenggara pemilu di KPU nanti, Baik. silakan pastikan diri tidak tergabung dalam anggota partai politik. Cek and recheck melalui website kita, website KPU di infopemilu.kpu.go.id. Monggo, ayo di cross check setiap hari, dicek and recheck bahwa pastikan kita tidak tercatut di dalam salah satu keanggotaan partai politik, karena ini mutlak nantinya menjadi syarat untuk menjadi penyelenggara ad hoc gitu. Dan semoga nanti kita diberikan kesehatan, karena juga lagi pancaroba, apalagi musim hujan ya, untuk pancaroba lagi. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menapaki setiap kehidupan yang ada pada hari ini, karena kita dianggap semua informasi-informasi akan terjadi di dunia lagi tidak baik-baik saja, resesi segala macamnya. Namun penyelenggaraan pemilu harus tetap berjalan. Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 harus kita laksanakan secara sukses, damai, dan berintegritas. Amin. Terima kasih banyak ya. Mungkin dari sahabat Tidar Sakti nantinya mau tahu informasi lebih lanjut, boleh ke kantor KPU ataupun Bawaslu ya. Dan di sana terbuka ya, karena 24 jam sekarang. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Bapak Yogi, Sama-sama, Ibu Mbak Marlina Karin. untuk informasinya hari ini. Dan untuk sahabat Tidar Sakti, pastinya juga jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada program-program menarik. Jadi tetap di 96,2 Radio Tidar Sakti, Jagoan Musik Dangdut Semalang Raya.